Salam Budi Luhur. Video ini adalah video presentasi dalam acara Seminar Nasional Siskotek tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Laurenci Sirait. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan penelitian yang saya lakukan yang berjudul Penerapan Metode Simple Additive Weighting untuk Seleksi Calon Karyawan Baru pada PT Interunion Indonesia. Penelitian ini saya lakukan bersama dosen pembimbing saya, Pak Agus Umar Hamdani. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Pendahuluan. Berkembangnya ekspor-impor di Indonesia menciptakan persaingan dalam bisnis. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, tentunya ini mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan. Perkembangan teknologi informasi akhirnya menciptakan sebuah sistem penunjang keputusan untuk membantu dalam pengambilan keputusan seleksi calon karyawan. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspor-impor atau freight forwarder di Jakarta. Ekspor-impor PT XYZ mampu memberikan servis yang terbaik terhadap eksportir dan importir. Ekspor-impor PT XYZ sudah berdiri selama 20 tahun dan mempunyai cabang di 4 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Sehingga sudah mempunyai customer yang cukup banyak, namun terdapat permasalahan yang dialami oleh ekspor-impor PT XYZ, yaitu dalam menjalankan seleksi calon karyawan, pengolahan data penilaian menggunakan Microsoft Excel, dan melakukan rekapitulasi data, sehingga proses seleksi calon karyawan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mempengaruhi proses pekerjaan menjadi terkendala. PT XYZ sudah memiliki struktur bobot dalam menentukan calon karyawan baru terpilih, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk mengolah data seleksi calon karyawan baru agar mempercepat pemilihan karyawan. Metode penelitian, langkah penelitiannya, identifikasi masalah, identifikasi solusi masalah, menentukan kriteria dan bobot penilaian, menghitung hasil penilaian menggunakan Microsoft Excel, melakukan perhitungan nilai menggunakan metode Simple Additive Weighting, dan analisa dan perancangan sistem usulan. Kemudian ada use case diagram. Yang pertama, use case diagram master, yaitu General Manager melakukan entry data kriteria, dan entry data subkriteria, dan entry data calon karyawan. Dan yang kedua ada use case diagram transaksi. General Manager melakukan entry penilaian calon karyawan, perhitungan nilai calon karyawan, cetak rekomendasi calon karyawan terpilih. Dan yang ketiga, use case diagram laporan. General Manager melakukan cetak laporan penilaian calon karyawan bersama COO dan melakukan cetak laporan rekomendasi calon karyawan terpilih bersama COO. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu fishbone diagram. Di sini General Manager mengalami kesulitan untuk memilih calon karyawan dengan penilaian terbaik, karena belum adanya fitur rekomendasi yang memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan. Kemudian kesulitan menentukan informasi rekomendasi calon karyawan dengan penilaian terbaik, karena belum ada laporan rekomendasi calon karyawan terpilih. Kemudian data penilaian harus diinput dan dihitung secara manual. Kemudian harus melakukan penginputan dan perhitungan nilai satu persatu untuk setiap calon karyawan menggunakan form penilaian. Kemudian, dokumen pemberitahuan penerimaan karyawan belum memiliki format resmi, karena hanya menggunakan via email. Kemudian ada activity diagram. Di sini, calon karyawan menyerahkan CV kepada HRD, kemudian HRD menerima CV dan melakukan tes dan wawancara, dan menginput nilai ke dalam form penilaian calon karyawan. Kemudian ada proses penetapan calon karyawan terpilih. HRD Officer melakukan rekapitulasi nilai secara setiap calon karyawan, kemudian membuat laporan penilaian seluruh kandidat karyawan, kemudian menyerahkan laporan penilaian seluruh kandidat karyawan kepada General Manager, kemudian General Manager menerima laporan penilaian seluruh kandidat karyawan, dan memilih beberapa kandidat karyawan, dan menginformasikan kandidat karyawan terpilih kepada HRD. Kemudian HRD membuat email penerimaan karyawan dan mengirim email penerimaan karyawan kepada calon karyawan, dan calon karyawan menerima email penerimaan karyawan. Selanjutnya ada ERD. Selanjutnya ada hasil identifikasi kriteria pada tabel 1, yaitu menyajikan bobot kriteria.
terdapat bobot di dalam kode kriteria dan nama kriterianya, yaitu ada administrasi, wawancara 1, psikotes, wawancara 2, wawancara 3, dan usia. Kemudian tabel 2 ada subkriteria, yang di mana di dalam nama kriteria terdapat nama subkriteria. Kemudian ada pada tabel 3 menyajikan data alternatif karyawan, yaitu menyajikan nama calon karyawan. Ada Amelia Henning Pramesti, Teresa Yohana, Sartika Simbing, Naomi Olivia, dan Irene. Dan selanjutnya ada tabel 4, yaitu ada kriteria, bobot, dan atribut. Di dalam tabel 4 ini terdapat bobot kriteria dan atribut kriteria. Kemudian ada hasil pengolahan data. Pada tabel 5, melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Di sini terdapat nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian ada perhitungan nilai akhir setiap alternatif. Langkah berikutnya adalah mengalihkan bobot preferensi dengan nilai matriks keputusan normalisasi untuk mendapatkan alternatif terbaik. Di tabel 6 ini terdapat nilai bobot preferensinya pada setiap nama calon karyawan. Kemudian ada hasil nilai akhir. Tabel ini adalah menyajikan hasil nilai akhir dari perhitungan bobot nilai ternormalisasi. Kemudian ada hasil perankingan. Pada tabel 8 ini menyajikan hasil perankingan dari hasil perhitungan bobot nilai ternormalisasi. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai terbesar didapatkan pada calon karyawan atas nama Amelia Henning Pramesti dengan nilai akhir 0,984. Kemudian ada tampilan antara muka pengguna. Berikut adalah tampilan halaman login untuk masuk ke dalam sistem penunjang keputusan. Kemudian ada entry data calon karyawan. Kemudian ada tampilan halaman perhitungan matriks keputusan. Kemudian ada tampilan laporan penilaian dan karyawan terpilih. Di sini terdapat laporan penilaian calon karyawan dan laporan rekomendasi calon karyawan terpilih. Kemudian ada kesimpulan, yaitu aplikasi SPK ini dapat mempermudah HRD untuk menentukan keputusan mengenai calon karyawan baru. Adanya fitur perankingan yang dapat untuk menampilkan perankingan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Dengan adanya modul entry kriteria dan entry perhitungan nilai secara terkomputerisasi, maka tidak terjadi lagi penumpukan berkas penilaian calon karyawan untuk diinput dan dihitung satu persatu. Kemudian ada saran, pada penelitian ini hanya menggunakan satu metodologi perhitungan dengan pendekatan simple additive weighting. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menggabungkan beberapa metodologi perhitungan sistem penunjang keputusan sehingga hasil akhir penilaiannya menjadi lebih tepat dan akurat. Kemudian, sistem yang diusulkan ini masih menggunakan aplikasi berbasis desktop. Untuk penelitian berikutnya, dapat dibuat menggunakan aplikasi berbasis web atau mobile application agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian, dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian, maka perlu mempersiapkan waktu analisis yang lama untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.